Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini Ena lagi berada di depan dealer Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe. Nah, kalau untuk Mitsubishi ini kalau nggak perlu ragukan lagi ya, karena di sini merupakan salah satu dealer terbesar dan juga merupakan salah satu dealer yang mempunyai stok terbanyak. Nah, salah satunya adalah di belakang kita ada satu unit new Mitsubishi Pajero Sport Exit yang AT ya, dan kebetulan ini unitnya kemarin baru datang ya. Nah, new Mitsubishi Pajero Sport yang Exit ini merupakan salah satu unit langka nih. Nah, biasanya kan kita yang biasa pesan itu adalah yang tipe Dakar. Nah, ini yang tipe Exit. Nah, seperti apa videonya? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, Ena infoin lagi ke kalian, kalau kalian ada ingin melakukan pemesanan mobil Mitsubishi, kalian jangan lupa langsung hubungin salesnya Mas Doan di 0813 1042 4193. Oke teman-teman, kali ini di belakang kita ada satu unit new Mitsubishi Pajero Sport yang AT yang tipe Exit. Dan ini jarang-jarang banget ya, kalau untuk yang tipe Exit ini jarang ada. Dan kalau kalian misalnya mau pesan, kalian tuh harus rela ataupun kalian itu harus nunggu beberapa bulan baru ada ini unitnya. Kebetulan ini baru datang juga unitnya. Oke, dari penampilannya ini kelihatan beda ya, tapi dia masih tetap keren, masih tetap menyandang gelar status mobil paling keren ataupun mobil sultan. Oke, kita lihat untuk bagian samping seperti ini. Bagian sampingnya dia sama ya, dari mulai panjangnya dia sama untuk dari yang Dakar ataupun dari Pajero Sport yang lainnya ya. Untuk di bagian samping dia juga ada rilis warna chrome. Di sini ada rilis chrome-nya untuk di bagian samping, dan juga kalau untuk handle pintunya dia warnanya warna chrome. Dan kalau untuk di bagian samping dia udah ada footstep-nya ya. Oke, ini untuk di bagian samping. Nah, untuk spion, ini spionnya dia juga udah nutup otomatis. Jadi kalau kita buka pintunya ataupun kita buka kuncinya, dia akan kebuka, dan kalau kita kunci dia akan nutup otomatis. Oke. Nah, kita lihat untuk di bagian samping, untuk di bagian velgnya nih. Dari bunga velgnya, dari warna velgnya itu beda banget ya. Tapi masih kelihatan sporty banget ya. Nah, di sini dia menggunakan ring yang 18 ya kalau untuk bagian ringnya, dengan desain bunga ataupun desain velgnya dia yang seperti ini. Nah, kalau untuk pengereman dia sudah menggunakan rem cakram dan juga bagian depan, dan untuk di bagian belakang dia masih menggunakan rem yang tromol. Tadi belum dua-duanya yang cakram ya. Ini untuk di bagian samping. Nah, kita lihat untuk tampilan bagian depannya. Oke teman-teman, kita lihat untuk tampilan bagian depannya dari atas sampai ke bawah. Kalau untuk tingginya sini sama tingginya, karena ringnya juga dia menggunakan ring yang 18. Tampilan depannya dia kelihatan lebih gagah dengan ada emblem segitiga berliannya di depan. Dan juga untuk lampu, dia masih menggunakan lampu yang bohlam dan juga menggunakan lampu yang proyektor ya. Dan juga dilengkapi dengan ciri khasnya Mitsubishi, yaitu ada dynamic steel. Nah, tapi bedanya di sini nggak ada yang washer lampnya ya. Dan untuk lampu sudut, lampu sen, dia juga masih dilengkapi dengan yang bohlam. Oke, untuk tampilan bagian depan dia seperti ini. Di bagian depan ada kayak semacam cetakan waffle, dan juga front under yang bagian depannya dia ada nuansa warna silvernya juga. Nah, sekarang kita lihat tampilan bagian dari sampingnya. Oke teman-teman, untuk tampilan bagian samping dia seperti ini ya, tampilan bagian samping. Nah, kalau untuk spionnya dia nggak sewarna dengan body, dia chrome, dan juga ada lampu sennya juga untuk di bagian spion. Nah, untuk di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan yang namanya roof rail juga ya untuk di bagian atas, dan lengkap dengan footstep-nya juga. Nah, untuk pengisian bahan bakar dia ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya. Untuk info pemesanan mobil Mitsubishi, jangan lupa langsung hubungi salesnya Mas Doan di 0813 1042 4193. Nah, kita lanjut untuk di bagian belakangnya. Nah, kalau untuk yang Exit ini tampilannya kelihatan lebih polos ya. Mungkin next nanti kita akan buat perbedaannya antara new Mitsubishi yang Exit dan juga Pajero Sport Dakar. Nanti kita akan buat perbedaannya. Nah, ini kita bahas untuk yang Exit dulu nih. Nah, untuk yang Exit tampilan bagian belakangnya dia sudah dilengkapi dengan sakpin antena, dan juga di sini kayak ada spoiler, dan juga ada high mount stop lamp. Nah, di belakang kaca filmnya ini udah lengkap dengan rear defogger. Nah, untuk kaca film dia sudah lengkap dengan menggunakan kaca film yang Vikul ya. Dan juga untuk bagian belakang nih ada semacam kayak liris chrome-nya, dan juga ada emblem
segitiga berliannya. Dan juga untuk fitur keselamatan dan keamanan dia sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 4 titik. Untuk di bagian lampu, dia lampunya masih menggunakan yang bohlam ya. Nah, di sini juga ada emblem Pajero Sport. Di sini belum ada emblem Dakar 4x4, belum ada emblem yang 4x4 Ultimate karena dia masih yang Exit. Jadi dia nggak ada emblem-emblem lainnya ya. Oke, untuk di bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan reflektor di kanan dan juga di kiri. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita lihat tampilan bagian dari interiornya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk untuk ke dalam interiornya, enak akan nunjukin sama kalian untuk kuncinya. Ini kuncinya masih kayak yang biasa ya, kunci yang manual kayak gini. Ini untuk buka, ini untuk unlock dan ini untuk ngelock. Dan jadi kalau kita buka dari kuncinya, spionnya juga akan kebuka otomatis. Kalau misalnya kita lupa ngunci juga ini udah bisa kayak ngunci otomatis loh. Soalnya tadi kita taruh kuncinya di situ, kita nggak ada kenapa-apa, dia bisa langsung ketutup otomatis. Ini menjadi salah satu fitur unggulan juga nih ya. Oke, langsung aja kita buka. Pada saat kita masuk dia belum ada yang namanya di sini keyless ya kuncinya. Jadi biasanya kan kita tinggal tekan doang. Nah, ini kuncinya masih yang pakai yang manual. Nah, sekarang kita lihat nih untuk tampilan bagian dari interiornya. Nah, di sini untuk bagian door trimnya dia udah elegan banget karena dia udah full black dan juga di sini udah soft touch. Nah, di atasnya dia ada nuansa black piano dan juga di sini ada warna silver handle-nya, dan juga untuk central lock-nya dia udah lengkap dengan power window yang udah auto untuk di bagian driver dan juga lengkap dengan cup holder ya. Nah, di sini juga udah soft touch dengan ada jahitan asli. Nah, kita lihat tampilan bagian dari interiornya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di dalam kabin New Mitsubishi Pajero Sport yang Exit ya. Jadi untuk tampilannya dia kayak kelihatan lebih sederhana dan lebih enak aja kalau dilihat, karena nggak kalah juga dengan mobil-mobil yang di atasnya ya. Nah, untuk bagian setirnya dia kayak gini, setirnya sudah dilapisi dengan kulit dan juga di sini ada jahitan asli. Dan untuk di bagian audio steering switch-nya dia kayak kelihatan lebih sederhana. Biasa di sini kan ada tombol-tombolnya. Nah, ini ada nuansa warna silver dan juga kayak ada nuansa chrome-nya, jadi kelihatan lebih elegan. Nah, ini untuk pengaturan dari MID ya, untuk pengaturannya di sini, dan juga di sini ada wipernya juga, pengaturan wiper, dan di sini ada untuk pengaturan dari lampunya. Oke. Nah, untuk MID-nya kita lihat, MID-nya dia juga udah keren banget. Jadi kayak ada nuansa chrome-nya gitu di bagian dalamnya, guys. Oke. Nah, untuk di bagian samping di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini untuk ada pengaturan spion dan ini ada pengaturan untuk parkir. Nah, kalau untuk yang Exit ini dia belum menggunakan start and stop engine, tapi dia masih menggunakan kunci. Dan ini penting banget, ini untuk membuka bahan bakar ya. Dan di sini untuk kap mesin. Oke, untuk karena ini yang matic, jadi dia yang 2 pedal nih untuk yang matic. Nah, kalau untuk kursinya, dia pengaturan kursinya masih pakai yang manual, jadi masih pakai yang putar-putar. Ini untuk nurunin, ini untuk naikin, dan di sini juga untuk reclining ya di bagian sini, dan di bagian samping dia juga udah untuk maju mundur. Ini enak banget sih untuk maju mundurnya. Jadi dia biasanya letaknya di tengah, tapi ini ada di bagian samping, jadi lebih memudahkan kita kalau untuk mengatur kursi ataupun tempat duduk kita ya. Dan di bagian driver juga dia udah lengkap dengan hand gripnya juga, guys, untuk di bagian sini. Jadi enak banget untuk membantu kalian pada saat naik di kabin ataupun di bagian mobilnya. Oke guys, kalau untuk pengaturan setir dia udah bisa di-adjust. Untuk pengaturan setir dia udah lengkap banget, udah bisa tilt and telescopic, jadi udah bisa naik turun dan juga maju mundur. Jadi ini bisa kalian adjust sesuka hati kalian ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan bagian dari audionya. Sekarang kita lagi berada di dalam kabinnya New Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Exit. Jadi untuk kabinnya, untuk layout dari penampakannya dia seperti ini, kelihatan lebih simple dan lebih sederhana, tapi nggak meninggalkan kesan sportnya pada New Pajero Sport ya. Ini kebetulan yang Exit, jadi untuk pengaturannya, untuk audionya lebih kecil ya. Dan di sini juga ada kisi-kisi AC, enak banget sih karena AC-nya itu terasa banget. Dan ini untuk pengaturannya, ini pengaturan temperatur, dan ini untuk pengaturan dari anginnya ya. Dan juga kalau untuk pengaturan dari AC-nya, dia ini masih pakai yang mode seperti ini, dia belum yang dual zone yang bisa ngatur otomatis, tapi dia udah auto nih untuk AC-nya. Jadi bisa langsung tekan auto, bisa langsung kabinnya langsung dingin ya. Di sini juga lengkap dengan lampu hazard, dan juga di sini ada tempat pengecasan juga, nih di bagian sini ya.
ada USB, dan juga di sini ada untuk pengaturan angin nih untuk AC, dan juga di sini lengkap dengan lighternya juga loh. Ternyata masih ada mobil yang pakai lighter ya di sini. Oke, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan untuk transmisinya masih yang seperti ini bentukannya, masih kayak ada yang tangga-tangganya gini ya untuk P, R, N, dan di D. Jadi masih ada tangga-tangganya gini untuk bagian kursi. Dan juga lengkap di sini ada konsol box ya yang udah top opening, dan dia ada pakai mode kuncinya juga. Dan untuk kursinya dia bentukannya kayak gini. Kursinya dia udah yang kulitnya lembut banget ya di sini, dan enak banget kalau kalian duduk di bagian kursinya guys. Oke. Untuk di bagian atas kita lihat di sini lengkap dengan vanity mirror juga, ada sun visor-nya. Ada tempat kacamatanya juga di bagian tengah, dan juga untuk lampunya dia masih pakai lampu yang biasa ya. Nah, untuk di bagian drivernya dia juga udah lengkap dengan sun visor dan juga ada vanity mirrornya. Nah, di sini ada tempat cup holder, tapi kelihatannya kayak cup holdernya agak kecil-kecil ya di sini. Di bagian sini untuk cup holdernya. Nah, kalau untuk rem tangan dia masih menggunakan handbrake ya, di sini masih yang manual. Ini juga bisa tempat handphone loh guys di bagian sini. Dan untuk armrestnya kita lihat, oh ini kalau untuk bagian sininya tempat penyimpanannya dia agak lebih kecil, tapi agak lumayan luas juga di dalam ya. Di sini agak lumayan luas, tapi ini udah enak banget, udah lembut banget ya. Oke, nah di sini untuk yang exit dia belum ada sunroof ataupun panoramiknya, dia belum ada sama sekali ya. Dan juga untuk di baris bagian penumpang dia ada hand gripnya. Untuk di bagian pegangan di pilarnya juga, dan juga untuk di hand grip di bagian penumpangnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk di baris keduanya. Oke teman-teman, nah ini kita akan masuk langsung ke baris kedua. Kita lihat seperti apa aksesnya. Untuk akses sih enak banget ya, karena mudah banget untuk masuk ke baris keduanya. Nah ini untuk baris keduanya, dia untuk kursi dia sama, kursinya udah menggunakan yang kulit. Tapi untuk di baris kedua di sini nggak ada yang namanya colokan nih, jadi masih polos. Di sini nggak ada colokannya, masih polos. Dan juga di bagian atapnya dia belum ada yang namanya sunroof, dan di sini juga ada AC. Untuk pengaturan AC-nya kalian bisa dari sini untuk pengaturan dari AC-nya ya. Di sini ada on off-nya juga. Dan untuk di baris ketiga ini udah ada headrest-nya, dan di bagian tengah dia juga udah ada armrest-nya nih guys di bagian tengah ya. Nah untuk baris ketiga seperti biasa ya, tapi kelihatan lebih enak sih kalau di baris ketiga karena kursinya itu empuk banget nih. Oke, kita lanjut untuk ke bagian dari bagasinya. Oke, kita lihat langsung ke bagasinya, karena ini masih pakai yang manual, jadi belum ada yang namanya kick sensor ya. Jadi kita masih buka bagasi tuh masih pakai yang manual juga, belum bisa dari kunci juga. Oke. Nah ini untuk tampilan di baris ketiganya ataupun di bagian bagasinya, ini kursinya bisa kita rebahin, dan juga di sini ada separatornya. Di bagian bawah seperti biasa ada tempat penyimpanannya juga, dan juga ada segitiga berlian, segitiga pengaman maksudnya guys ya, segitiga pengaman. Dan juga tempat kunci-kunci dia ada di sebelah sini guys nih. Untuk kunci-kunci dia ada di sebelah kiri ya. Di sini untuk tempat kunci-kuncinya. Oke teman-teman, kalau kalian pengen melakukan pemesanan mobil Mitsubishi, kalian jangan lupa langsung hubungin salesnya Mas Doan di 0813 1042 4193. Nah ini untuk unitnya, kalau kalian mau lihat ke dealer, kalian juga bisa langsung lihat sebelum unitnya kita kirim. Kalian bisa langsung janjian ke Mas Doannya untuk info promo, untuk harga, kalian bisa langsung aja chatnya Mas Doan ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video Ena, dan semoga video ini bisa menjadi referensi juga ya buat kalian. Dan terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.